Oke, terima kasih telah bergabung kembali. Saya informasikan jangan lupa absensi di Google Form dan isi sesuai dengan jadwal perkuliahan, jam perkuliahan sesuai dengan jadwal Zoom. Seterusnya, khusus yang masuk hari Kamis, yang bergabung pada hari ini, tetap juga isi jadwalnya sesuai dengan jadwal yang hari Kamis ya. Seterusnya jangan lupa absensi, yang penting ya. Bagi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan ini, bisa mengikuti perkuliahannya melalui video di channel YouTube saya. Sebagian video dari Anda itu saya upload, jadi penjelasannya, misalnya di beberapa kelas, saya beberapa video yang memang saya upload di Google Kelas untuk bisa dilihat. Misalnya ada yang terlambat, ada yang last time, atau ada yang tidak berhasil masuk karena faktor jaringan. Absensi masih diperbolehkan sampai jam 12 malam pada hari yang sama. Maaf nih Pak, Ya. kami kan dari kelas malam, yang semalam. Jadi Oke. untuk isi absen bagaimana ini Pak? Oh, diperbolehkan hari ini sampai malam. Hari ini ya Pak, dari YouTube Bapak? Bukan, Google dari Form. Google Form di Google Class. Oke Pak. Aku juga mau nanya, tapi semalam udah absen Pak. Oh, kalau yang sudah absen tahu saya, bagi yang belum saja. Iya, tapi sesuai jadwal semalam Pak. Ya nggak apa-apa Mas. Kalau misalnya udah ada yang ngisi, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya diisi lah. Bagi yang belum mengisi hari ini, yang sudah belum mengisi semalam, isilah hari ini. Khusus yang hari Kamis ya. Oh ya udah Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi pada acara yang sama, yaitu belajar ya. Tadi udah sampai ke sini. Pemakaian data historis. Historis berarti data masa lalu, ya. Historis. Biasanya Anda punya historis juga ya, Anda punya historis. Ini data historis berarti data sebelumnya atau data sebelumnya. Dan digunakan untuk mengambil keputusan atau memperbaiki keputusan, ya. Ini memperbaiki keputusan. Oke, contohnya lah, nanti kalau terlalu rumit bisa ambil kalau di data. Kalau data bisa kita seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari juga bisa seperti itu. Contohnya, udah pernah Anda pacaran ya, sama pasangan Anda yang karakternya misalnya ABCD. Dan Anda trauma karena Anda pernah disakiti, baik secara fisik, begitu juga secara hati. Maka kalau misalnya Anda bertemu dengan pasangan yang baru atau calon pasangan Anda terbaru, dengan karakternya ABC, pasti Anda nggak mau lagi. Dan pasti Anda memperbaiki pengambilan keputusan bahwa sebelumnya Anda salah mengambil keputusan, yaitu Anda berpacaran sama orang yang salah. Atau berpasangan sama orang yang salah. Itu cara memperbaiki keputusan. Dalam kehidupan sehari, di data juga bisa seperti itu. Misalnya dalam perusahaan, saya misalnya punya perusahaan, saya pernah menerima pegawai, dia pandai memang pandai, secara IQ dia oke lah. Tetapi ada karakter tertentu, sifatnya tertentu yang membuat perusahaan saya misalnya tidak berkembang atau tidak maju. Misalnya dia memang pandai tapi susah bekerja sama. Pandai dia tapi terlalu idealis. Pandai misalnya dia berarti tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu kan menghambat perkembangan perusahaan saya. Jadi kalau lah misalnya udah pernah saya terima pegawai seperti itu dan hasilnya tidak membuat perusahaan yang saya maju, maka kalau ada pegawai seperti itu yang mirip sifatnya, perilakunya, walaupun dia juga dua pandai sekali, tetapi faktor yang lain dia minus, maka saya tidak terima. Saya akan memperbaiki pengambilan keputusan. Jadi itulah contoh pengambilan keputusan. Misalnya lah, mungkin ada sebagian yang bekerja misalnya
di bagian keuangan, misalnya kredit sepeda motor, kredit mobil misalnya, yang berhubungan dengan finansial misalnya, itu kalau misalnya kenapa salesnya itu datang ke rumah kita, dan salah satu pertanyaan di situ, apakah rumah itu rumah kita atau kos atau kontrak, atau kita mengontrak. Kalau punya rumah kita sendiri, itu biasanya peluang diterimanya itu kalau misalnya tidak ada maksudnya lain besar, kalau misalnya rumah yang kita tempati itu rumah kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita mengekos atau kita ngontrak, pasti mereka kalau misalnya data kita yang lain tidak mendukung, pasti tidak di ACC. Dan saya juga mengalami hal seperti itu, pernah terjadi, sangat berbeda. Berarti kenapa mereka buat seperti itu? Karena pengalaman sebelumnya, orang yang punya rumah sendiri biasanya dia tidak kemana-mana dan permanen tinggal di situ. Tapi orang yang misalnya kos, kontra biasanya suka kali pindah. Ya sama-sama lah. Saya juga sejak kos itu udah berapa kali pindah ya, bisa 10-puluhan kali. Jadi ya misalnya terjadi sesuatu ya susah kita dideteksi di mana, susah kita dicari. Jadi makanya biasanya kalau misalnya kita sepeda motor pasti ditanya tinggal di mana, kontrak sendiri, sudah menikah atau belum. Yang sudah menikah biasanya peluangnya lebih besar dari yang belum menikah. Kenapa? Yang sudah biasanya menikah biasanya dia tetap suka pindah-pindah karena ada keluarganya. Tapi yang masih muda-mudi biasanya, yang masih lajang biasanya itu biasanya peluangnya yang agak sedikit karena mungkin dia belum, misalnya kehidupannya bisa aja nanti besok dia di sini di Medan, besoknya lagi dia di Jakarta karena dia belum punya tanggung jawab atau belum punya beban yang dipikirkannya. Jadi namanya anak muda lajang, kemana saja bisa. Jadi seperti itu juga contoh dari pengambilan keputusan. Oke, seterusnya. Oke, seterusnya dan seterusnya. Oke, data mining merupakan salah satu ilmu yang sangat berkembang cepat. Kenapa? Banyak faktornya. Apalagi di era revolusi 4.0, data mining, dan pada saat ini data mining masih berkembang. Dibanding dengan ilmu yang lain, kalah lah. Data mining memang salah satu yang paling cepat perkembangannya. Kenapa? Ada beberapa faktor. Pertama adalah semakin tingginya kesadaran akan pentingnya data. Data kita itu sangat penting. Contohnya nomor HP. Rata-rata di sini Anda punya nomor HP kan? Punya. Kalau Anda kasih sembarangan sama orang, maka bisa digunakan untuk misalnya hal-hal negatif, misalnya penipuan, atau bisa juga untuk promosi, iklan. Nah, mudah-mudahan HP Anda masih baik-baik saja, nomor HP-nya tidak selalu masuk SMS, entah dari SMS dari mana saja. Tiba-tiba nanti masuk selama Anda mendapat hadiah 175 juta dari Tokopedia. Baru lagi masuk SMS, kredit ini, pinjaman, BPKB, semua lah mas. Ikan merugikan diri kita sendiri, karena secara tak langsung itu SMS tersebut merugikan kita. Kenapa? Karena mengganggu kehidupan kita dan tidak penting bagi kita. Dan bagi perusahaan, kalau misalnya data kita bocor, itu bermanfaat sama mereka. Karena mereka menggunakan sebagai media untuk promosi. Jadi makanya data itu penting. Jadi sekarang itu data penting. Termasuk posisi Anda sekarang penting. Seandainya misalnya lah, Anda misalnya berbuat kejahatan, misalnya mencuri sepatu lah misalnya, Anda dicari polisi. Seandainya nomor HP Anda masih aktif, maka posisi Anda itu terdeteksi di mana dan bisa dilacak di situ. Dan itu merupakan data bagi polisi untuk mencari Anda. Itu contohnya. Jadi semua data. Semuanya data. Jadi makanya saya bilang data itu sangat penting ya. Kedua adalah semakin tingginya memanfaatkan output dari pengolahan data, misalnya dalam bisnis. Sudah saya jelas sebelumnya, salah satunya bisnis sangat sekali. Perkembangan kumpulan data yang begitu cepat. Data itu begitu cepat perkembangannya. Kenapa? Anda belanja aja ke Indomaret hanya beli telur, Anda sudah menghasilkan data. Telur itu ada 5 kata, berarti 5 byte. Apalagi kalau Anda belanja bulanan, yang panjang faktur belanjanya sampai 5 kilo misalnya, itu berapa kilobyte Anda hasilkan data. Baru Anda sendiri, belum lagi teman Anda belanja 5 bulan dia, untuk 5 bulan. Belum lagi mama-mama belanja dia untuk kebutuhan 1 tahun, 1 abadnya. Berapa faktur yang dihasilkan dan berapa megabyte dihasilkan. Itu baru beberapa orang, 1 hari berapa. 1 tahun, 1 minggu, 1 tahun. Itu data yang dihasilkan berkilo-kilo, bertera-tera.
semua disimpan ke database. Jadi itulah kenapa data mining sangat berkembang ya, karena faktor itu juga. Selanjutnya peningkatan akses internet ya, semua sekarang sudah internet ya. Dulu anak-anak dilarang bawa HP, dilarang main internet, tapi ke sekolah. Sekarang anak-anak dikasih HP, dikasih internet, tapi dilarang ke sekolah. Jadi itulah zaman yang berubah. Beda kita dengan dulu, sekarang sudah semuanya serba daring. Jadi pemanfaatan internet itu makin luas manfaatnya. Jadi itu juga mempengaruhi database ya. Saya lihat Anda di sini ada dari rumah, ada di kampung, ada di tempat kerja, semua bisa internet. Kenapa bisa? Ya memang jangkauan internet makin luas. Tinggal beberapa daerah saja lah yang belum ada internet. Tapi hampir semuanya sudah ada internet, jadi ya bisa kita melakukan pembelajaran hal seperti ini. Selanjutnya adalah kenapa begitu berkembangnya ilmu dari data mining. Oke. Perkembangan hardware dan software, perkembangan begitu cepat dalam bidang komputasi, media penyimpanan yang begitu besar. Jadi, itulah faktor yang mempengaruhi kenapa komputer cepat berkembang. Ya, hardware lah khususnya sekarang 1 tera itu tidak mahal lagi dan tidak susah mencarinya. Ya, Anda ke Carrefour saja sudah ada menjual media penyimpanan 1 tera dengan harga yang sangat terjangkau. Begitu juga media penyimpanan sekarang sudah canggih-canggih, komputer juga sudah canggih-canggih. Dulu komputer hanya digunakan untuk kalkulator, sekarang komputer sudah digunakan dalam semua bidang kehidupan manusia. Jadi itu juga yang mempengaruhi perkembangan ilmu data mining. Oke, selanjutnya adalah ilmu data mining. Data mining ini tidak sendiri, dia berkolaborasi dengan yang lain atau ada ilmu yang lain. Jadi data mining tidak lahir sendiri, ada juga bapaknya, ada mamanya, ada tetangganya, ada saudaranya, ada bapaknya. Sama juga dengan Anda di rumah, Anda mungkin tidak lahir sendiri, ada bapak, ada mama, ada adik, kakak-kakak, abang-abang, abang ipar, adik ipar, dan tetangga. Satu gang, satu geng juga semua ada. Jadi data mining juga seperti itu, tidak sendiri, ada ilmu atau bidang ilmu yang lain yang mendukung data mining. Salah satunya adalah database. Kenapa database? Ya tempat penyimpanan itu di database dan data mining mengambil datanya itu dari database. Yang kedua, pencarian informasi itu ilmu pencarian informasi pencarian string. Itu juga berhubungan dengan data mining. Yang ketiga adalah statistik. Kenapa statistik? Jangan kira data mining tidak ada perhitungan, malah lebih susah dia daripada kalkulus. Di dalamnya ada logaritma, ada akar, ada pangkat, ada Q, dan lain sebagainya. Jadi ya, ini matematika sebenarnya, data mining aja namanya yang sepertinya smooth, halus itu. Sebenarnya di dalamnya kasar, ya. Karena di dalamnya matematika semua. Jadi siap-siaplah Anda menghitung-hitung, siap-siap Anda menyiapkan kalkulator, ya. Jadi yang salah jurusan sebelumnya dia kira komputer tidak ada perhitungan, dia menghindari jurusan matematika yang lain, maka dia ke komputer untuk menghindari itu, ternyata dia menemukan asli matematika di dalam komputer. Oke, seterusnya baru artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI. Itu termasuk dalam data mining juga, ya. Kenapa? Contoh sederhana dari AI itu adalah HP Anda. Ketika WA masuk, maka berbunyi HP Anda itu. Maka setelah berbunyi HP Anda membuka WA-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada AI. Coba kalau misalnya tidak AI, maka Anda tidak membuka pesan tersebut. Atau tidak membuka pada saat itu juga. Itulah contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dalam komputer. Ya. Makanya HP kita disebut smartphone. Ya. Pintar dia. Ya. Pintar. Dia lebih pintar daripada kita. Ya. Oke. Yang terakhir. Ya. Yang mungkin Anda sudah bosan. Ya. Pengelompokan data mining adalah ada 6
Yang pertama deskripsi. Deskripsi adalah menggambarkan sesuatu. Kita bisa menggambarkan sesuatu berdasarkan data-data sebelumnya. Itulah data mining. Yang kedua klasifikasi pengelompokan. Pengelompokan di sini adalah dengan klasifikasi kita mengelompokkan misalnya kelompok, kita bisa mengelompokkan misalnya mana laki-laki, mana perempuan misalnya dalam satu kelas, itu klasifikasi. Yang kedua, implementasi yang paling sederhana adalah dari data-data sebelumnya bisa kita mengelompokkan mana masyarakat yang memang layak dibantu secara ekonomi dan mana masyarakat yang tidak layak dibantu secara ekonomi. Itu juga diklasifikasi. Jadi ini adalah pengelompokan. Kalau misalnya di kelas pengelompokan mahasiswa yang mampu secara ekonomi, pengelompokan mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Prediksi, memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Prediksi misalnya harga sinamo tahun 2022 khusus yang sarjana. Bisa berdasarkan harga sinamo sebelumnya. Misalnya harga sinamo sebelumnya yang sarjana itu antara 30 juta ke 50 juta yang S1, maka bisa kita perkirakan misalnya tahun 2025 harga sinamo misalnya harga sinamonya 40 sampai 60 juta khusus yang S1. Bagaimana kita lihat berdasarkan data-data sebelumnya. Itulah data mainnya. Saya juga memprediksikan misalnya Lucius, Jupiter Talumbanua berjodoh dengan Siska. Itu bisa kita prediksi, tapi prediksi itu belum tentu terjadi. Itu prediksi. Ya, berdasarkan data-data sebelumnya atau kejadian sebelumnya. Apa kejadian sebelumnya? Biasanya kejadian sebelumnya itu adalah mahasiswa yang satu kelas ada kemungkinan mereka berpacaran dan menikah. Termasuk juga waktu saya sekolah dulu, SMP, SMA, SMP, mereka ada yang berjodoh satu kelas. Jadi peluang itu ada. Data yang saya gunakan ya data-data sebelumnya, salah satunya satu kelas saya. Estimasi sama juga dengan prediksi, hanya saja estimasi prediksinya dalam bentuk numerik. Numerik itu angka. Contohnya harga cabai 2 bulan lagi, bisa saya prediksikan berdasarkan sebelumnya. Berarti sama dengan prediksi estimasi, berbeda. Kalau prediksi bisa memperkirakan dalam bentuk numerik dan tidak numerik. Misalnya tadi Siska, Lucius berpacaran. Atau saya prediksi berjodoh. Itu kan prediksi bukan dalam bentuk angka. Tapi kalau saya bilang, harga sinamo tahun 2025, khususnya S1, itu 60 juta, itu prediksi dalam bentuk numerik. Karena dia angka. Jadi estimasi tetap prediksi, tetapi di dalam bentuk numerik. Estimasi batas, ada batas atas, ada batas bawah. Yang kelima, pengklusteran. Pengklusteran sama dengan klasifikasi, hanya saja dia lebih dalam. Lebih dalam seperti ini. Ya, contohnya, ada yang sudah pernah ke Thailand, mudah-mudahan belum pernah ada ya. Kalau Anda pernah ke Thailand, itu di wanita di Thailand itu rata-rata cantik. Dan cantiknya itu sangat luar biasa. Dan anehnya, itu banyak yang tertipu. Setelah masuk ke dalam, ternyata dia laki-laki. Dan nggak bisa diklasifikasi, nggak bisa kita kelompokkan bahwa dia itu seorang wanita tuleng atau wanita jadi-jadian. Begitu juga sebaliknya. Karena memang dari segi fisiknya, dari segi semua yang terlihat secara fisik, dia memang benar-benar wanita. Itu kalau klasifikasi, kalau kita gunakan pengklusteran, ketahuan itu. Jadi pengklusteran, pengelompokannya lebih dalam lagi. Bisa dia membedakan wanita Thailand, wanita jadi-jadian atau wanita tulen. Itulah kalau pengklusteran. Tapi kalau klasifikasi tidak bisa masuk ke situ. Klasifikasi hanya bisa membedakan mana wanita, mana laki-laki. Tapi kalau pengklusteran bisa membedakan laki-laki tuleng, wanita tuleng, laki-laki jadi-jadian, wanita jadi-jadian. Itu pengklusteran. Jadi klasifikasinya lebih dalam. Dan itulah canggihnya data mining. Berdasarkan data-data sebelumnya bisa kita memprediksi dia itu termasuk kelompok yang wanita tuleng atau tidak. Kalau misalnya di Thailand ya, kalau di Indonesia banyaklah Anda temui seperti itu, banyak juga artis, tapi saya tidak kasih tahu ya. Nanti pencemaran nama baik ya. Kalau di Thailand kan nggak ada pencemaran nama baik karena kita beda negara ya. Dan di Thailand saya juga tidak sebutkan nama orangnya ya, hanya nama negaranya. Seterusnya ya, asosiasi kelas malam Budi Dharma. Itu persatuan. Kalau persatuan itu adalah minimal yang bergabung di dalamnya adalah 2 orang. Contohnya adalah berpacaran. Berpacaran itu asosiasi. Kenapa asosiasi? Mereka sudah gabung satu organisasi dan isinya mereka berdua. Tujuan mereka dalam mempunyai tujuan yang sama, visi dan misi yang sama, akan menikah suatu saat nanti. Itulah asosiasi. Jadi asosiasi adalah hubungan minimal 2 objek.
Jadi misalnya lah, saya misalnya buat prediksi asosiasi si Lucius dengan Winda Romelia berjodoh. Kan ada peluangnya berapa persen? Kalau kita gunakan data ini mungkin ada peluangnya misalnya 10%. Walaupun misalnya kecil tapi peluangnya ada. Itulah contoh. Jadi misalnya Anda ke supermarket. Kalau saya tanya, malah lebih besar peluang Anda beli roti. Pasangannya minuman atau kaos kaki. Pasti peluang Anda beli roti dengan minuman adalah lebih besar daripada Anda beli roti dengan kaos kaki. Itu juga hubungan minimal 2 item produk. Itulah asosiasi. Jadi dalam data ini bisa kita terapkan hal seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan materi kita hari ini Anda paham. Sekian dan terima kasih. Thank you. Maluate bujur sawagele. Sese arigato gozaimasu. Sam sahinidita. Sam gam sahinidita. Ya, oke. Oke, kalau Anda yang bertanya silakan. Silakan yang bertanya. Saya dari tadi Pak, ngomong terus. mau Ya, nanya. oke silakan. Oke, Yang silakan. tugas yang Bapak kasih itu dikerjakan di mana, Pak? Oh, belum ada instruksi dari saya, Dek. Tunggu ya. Kamu sangat semangat kok, Viva Indah Lestari. Oke, ada lagi yang bertanya? Lukius, apa yang ditanyakan? Berarti kumpulnya belum Belum ada instruksi. Oke, Putri Karunisa belum ada instruksi. Bertanya masalah pengambilan keputusan, Pak. Nah, itu ya nama di mata saya yang laki-laki, laki-laki yang lain udah off mereka semua. Contoh aja simple. Oke, ada lagi yang lain? Redmi. Aku mau bertanya masalah pengambilan keputusan, Pak. Oke, keputusan. Oke, silakan. Nah, ini contohnya gini ya, Pak. Contohnya kan aku kenal sama cewek kan. Iya, oke. Nah, jadi aku punya statement bahwa aku mencintai dia, rasa sakit yang pusing aja. Apakah itu suatu pengambilan keputusan, Pak? Oh, kamu mencintai dia karena apa tadi? Gini, Pak. Uangnya. Kan bukan uang, Bos. Kan aku kenal sama cewek nih kan. Ilustrasi aja, Pak. Oke, ilustrasi. Jadi aku punya statement sama dia bahwa aku mencintai dia, tapi dengan kata-kata mencintai dia adalah rasa sakit dan pusing aja. Nah, udah disini aja. Apa itu termasuk pengambilan keputusan, Pak? Ya, kamu kan udah ngambil keputusan di situ bahwa kamu suka sama dia. Itulah keputusanmu ya. Oke, Pak. Ya, itu keputusan. Tapi latar belakang kamu mengambil keputusannya itu apa? Jadi kalau kalau ini beda, itu kan perasaan. Kalau misalnya saya lihat si Putri Cairani pertama saya suka karena itu faktor perasaan. Tapi saya belum mengenal dia. Kalau saya tahu sifatnya misalnya, oh serasa si Putri ini misalnya dia misalnya soleh orangnya suka ibadah. Oh sebelumnya pacar saya suka ibadah. Oh berarti bagus. Ya itu latar belakangnya. Berbeda kalau misalnya saya lihat dia pertama, muncul langsung perasaan saya. Itu berbeda ceritanya. Itu bukan data mining. Kalau Anda bandingkan dengan data sebelumnya, dengan yang akan terjadi dalam pengambilan keputusan, itulah disebut dengan data mining. Tapi hanya sekedar perasaan, itu bukan data mining ya. Itu perasaan saja ya. Oke. Ada lagi? Oke, siapa lagi mau bertanya? Saya lihat dulu muka-mukanya. Oke. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Aku yang bertanya hanya untuk 2 orang saja. Saya acak saja ya. Oke, saya tanya yang pertama sama ini. Oke. Siapa yang muncul? Cici, Alfiani, Predika, Dita. Oke. Menurutmu Cici apa itu data mining? Dari awal saya banyak jelaskan. Kesimpulannya apa itu data mining menurutmu? Aktifkan dulu mikrofonnya ya. Menurut saya itu data mining adalah suatu kumpulan aktivitas gitu, Pak. Suatu kumpulan aktivitas. Aktivitas apa ini? Aktivitas, oke lah, mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata ya. Oke, terima kasih. Cici, ya oke. Yang lain saya tanyakan lagi.
Oke. Satu lagi siapalah ini? Arjun Nainggolan. Arjun Nainggolan, menurutmu itu apa itu data mining ya? Apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang bisa kamu simpulkan yang kamu pahami? Tadi saya banyak menjelaskan data mining dari A sampai J. Apalah kesimpulanmu? Okay. Menurut saya sih data mining itu suatu aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data, di mana kita dapat memakai suatu histori, menemukan pengetahuan, informasi atau keteraturan pola. Di mana salah satu bidang tertinggi perkembangan saat ini kesadaran akan pentingnya data, semakin tingginya pemanfaatan output, kumpulan data dan lain-lain sebagainya, Pak. Oke, terima kasih Cici dan terima kasih Arjun Nainggolan ya. Mudah-mudahan yang lain juga sudah memahami sedikit ya. Oke, satu orang lagi kayaknya baru saya puas. Rika Darayanti ya. Oke, menurutmu apa itu data? Data mining ya, Data mining, Pak. Iya. Data mining itu merupakan suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Oke, terima kasih pada kalian bertiga sudah menambah wawasan kita dan sudah mengulangi materi ini walaupun hanya sedikit ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu semua. Begitu juga Anda jaga kesehatan. Katanya dan informasi bahwa corona itu takut sama yang panas-panas. Makanya kalau minum air, minumlah yang panas-panas, hindari es krim, dan jenis es lainnya. Corona takut sama yang asam-asam, makanya minumlah lemon, jeruk, air lemon maksudnya air jeruk, dan sering makan yang asam-asam. Katanya corona masuk melalui hidung dan mulut, makanya pakai masker kalau keluar rumah. Jadi kita berdoa dan berharap sama-sama mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Karena saya juga rindu sama Anda, mudah-mudahan juga Anda rindu sama saya. Kita menghindari hal-hal yang seperti ini. Kita belajar daring terus. Baru setelah itu nanti Anda bimbingan online, daring. Nanti Anda sidangnya juga daring. Setelah itu Anda pacaran juga nanti daring. Ya. Anda nikah juga nanti daring. Anda kawin nanti daring. Akhirnya Anda mendownload anak Anda di internet. Jadi kan kita hindari hal seperti itu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke. Selamat siang, Horas Maju-Majua, Yahoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya. Iya, Pak. Udah bisa di off kan ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.